teman-teman PPI TV. Untuk kesempatan kali ini kita kembali lagi di program acara Study Abroad. Dan tema hari ini adalah tentang beberapa jenis tempat tinggal di Jerman. Nah, sebelumnya kita akan jelasin dulu nih, ada jenis-jenis apa aja sih. Untuk jenis yang pertama itu ada house, atau dia tuh seperti rumah tinggal biasa dan itu ditempatin oleh keluarga. Dan untuk jenis yang kedua itu ada Wohnung. Wohnung itu seperti apartemen normal dan semua orang bisa tinggal di situ. Jadi nggak harus pelajar, bisa orang kantoran dan lain-lain. Dan untuk jenis yang ketiga itu ada Studentenwohnheim atau STW. Ini adalah tempat tinggalnya khusus untuk para pelajar. Jadi kalau teman-teman PPI mau tinggal di sini, kalian harus jadi pelajar dulu. Dan sekarang kita lagi ada di kota Mulheim. Kita bakalan lihat-lihat salah satu Studentenwohnheim yang ada di sini. Dan kita juga bakalan masuk ke kamar salah satu pelajar yang bernama Rikza. Dan inilah gedungnya, bisa kita lihat di sini. Ya, jadi kita bakalan langsung cari nomor rumahnya Rikza aja kali ya. Nomor kamarnya dia. Oke, yuk kita masuk. Ya, sekarang kita bakalan cari namanya Rikza dulu nih di sini. Terus nomor kamarnya 311. Kita langsung lihat lagi. Gue Rizanya lagi ada di deket pintu gitu kali ya, supaya kita nggak lama nunggunya. Halo Za, bukan pintu dong. Bukan pintu. Siapa nih? Ini Dea. Oh iya Dek. Oke, sip. Aduh, oke. Nah, kita sebelumnya karena ini gelap, jadi kita nyalain lampu dulu kali ya. Yuk, ini kita udah masuk di dalam. Dan di sini kita bisa lihat sebenarnya mirip-mirip sih, hampir semua Studentenwohnheim atau asrama pelajar itu pasti kalau di pintu masuk itu bakalan ada yang namanya kayak semacam mading. Itu isinya tentang informasi-informasi seputar kampus atau seputar kamar kosong. Dan kayak di sini kita bisa lihat juga nih, kebetulan ada dicantumin websitenya untuk caranya daftar buat dapet kamar di sini. Oke, jadi sekarang kita langsung ke kamar Rikza. Dan berhubung dia ada di lantai 3 dan di sini nggak ada lift, jadi terpaksa deh kita harus naik tangga sebanyak 3 lantai. Jadi kita langsung ketok aja ya. Hey, ternyata dia udah ada di sini. Oke, langsung aja kita masuk ya. Oh, direkam nih? Iya, direkam. Za, mau perkenalan dulu nggak? Atau udah kenal? Udah tahu. Oke, yuk langsung aja. Jadi ini kenapa ada 2 pintu? Oh, gitu. Jadi Studentenwohnheim yang ini ada 3 orang yang tinggal. Jadi dalam satu WG itu ada 3 orang dari negara mana aja. Dari teman-teman gue dari Rusia, yang sudah sini dari Jerman. Tapi itu cowok semua. Cowok semua, nggak akan digabung. Jadi yang cewek biasanya mereka punya Studentenwohnheim sendiri. Maksudnya punya WG sendiri. Dan biasanya mereka campur sama yang cewek lagi. Kalau yang cowok, cowok-cowok aja gitu loh. Gitu. Dan kamar lo yang ini? Kamar gue di tengah. Oke, jadi kita langsung ke kamar aja nih. Yuk. Oke, yuk. Kamar gue berantakan ya. Gak apa-apa, cowok kan emang gitu. Coba surprise. Jadi nyalain lampu nggak nih, Za? Ya udah nyala. Oke. Nah, gimana nih, Za? Jadi gini, Studentenwohnheim itu macam-macam. Ada yang satu WG itu ada 4 sampai 5 kamar. 4 kok nggak salah. 4 sampai 5 kamar. Dan biasanya yang 4 sampai 5 kamar itu kamar mandinya 2. Kamar mandinya 2. Jadi masing-masing bukan 5, 6. 3 dan 6. Jadi setiap 3 pintu 1 kamar mandi. Nah, yang gua ini 3 pintu 1 kamar mandi. Kamar mandinya share, nanti di sana gua tunjukin. Kemudian ya ginilah yang bertiga. Ukurannya kira-kira segini. Berapa kali berapa nih ya? Oh ya? 3 kali 2. Ya masuk. Terus Za, ini kan udah ada meja nih, kasur. Ini lo beli sendiri atau udah dapet pas datang? Oh, ininya ya, perlengkapannya apa aja? Furniturnya. Jadi gini, yang kita dapat dari Studentenwohnheim itu pertama hanya ini nih. Ini satu. Si apa namanya ini, rak buku. Cuman gua nggak pakai untuk buku ya, gua pakai untuk mainan-mainan gua. Ini rak buku. Kita dapat rak buku. Dapat juga lemari. Nih, sebelah sini bisa dilihat. Dapat juga lemari. Lemari ini pastinya di dalam lemari ini udah lengkap semua, maksudnya serangnya, ininya kita nggak perlu beli lagi, jadi tinggal pakai. Kemudian meja belajar. Mejanya lumayan luas, bisa belajar enak di sini.
komputer, listrik juga gratis, semuanya gratis. Maksudnya bukan gratis sih, sudah satu paket sama bayarannya. Meja belajar, kursi harusnya cuma satu sih, ini gua ngambil dari dapur satu, kasur udah dapat dari sana ya, udah dapat kasurnya. Tapi kita nggak dapat ininya, bantalnya nggak dapat, selimutnya nggak dapat, spray yang nggak dapat, jadi hanya kasur kayak gini. Nih lihat nih, tunjukin kasurnya. Tuh, kasur kayak gini. Kita dapat kayak gini, selimut beli sendiri, kemudian guling bantal segala macam beli sendiri. Jadi overall apa aja yang ada di sini, fasilitas satu lagi nih, Haicung. Pemanas ruangan ya. Pemanas ruangan. Nah, ini sangat berguna kalau misalkan lagi winter. Kalau lagi winter, tapi ini bedanya pemanas ruangannya bukan yang listrik ya. Ini pemanas ruangannya yang uap. Jadi semuanya udah dari bawah dikirim uapnya ke atas. Dia lebih murah, jatuhnya lebih murah. Tapi hangatnya agak butuh waktu beberapa jam, 1,5 jam baru bisa kerasa hangat seruangan. Gitu. Jadi tuh listrik, air tuh udah sepuasnya gitu lah ya. Lo nggak perlu mikirin bayar ekstra lagi. Listrik gratis, bukan gratis, sudah satu paket. Listrik gratis satu paket, air juga udah satu paket, sepuas-puasnya pakai. Apalagi kira-kira. Internet gimana? Nah, internet juga sama. Internet di sini itu kalau nggak salah dibilang flat rate juga, di flat rate 500 giga full speed itu bisa sampai 3 megabyte per second, 30 kadang kalau pagi-pagi bisa sampai 30 megabyte per second, bukan bit ya, byte. Pagi kalau udah lebih dari 500 gigabyte biasanya dikurangi kecepatannya jadi 60 kbps. Tapi masih bisa dipakai lah ya. Masih bisa dipakai. Dan cuman nggak ada yang ya? bisa ngabisin lah 500 gigabyte. Bener. Nah, untuk semua ini nih Za, dengan fasilitas yang ada, dengan ya semuanya ini, per bulan lo bayar berapa? Per bulan gue bayar 225. Kalau nggak salah 225 atau 230 gue lupa. Ya 230 lah, 230 lumayan murah lah ya. Itu lumayan murah. Dan kalau yang share 6 orang, yang share 6 orang tuh lebih murah lagi. Itu kalau nggak salah 200 berapa lah, itu gue lupa. Yang jelas karena di 3 kamar, menurut gue sih udah bener-bener enjoy banget. Pas lah ya. Pas 230 semuanya udah flat rate. Itu udah murah banget sih. Nah, maksudnya tuh 6 kamar, 3 kamar itu gimana sih Za? Jadi lo buka pintu, ada 3 yang tinggal di sana? Jadi kayak misalkan tadi kan pas lu masuk di depan tadi, di pintu depan tadi, pas dibuka, nah itu mulai dari pintu itu. Jadi ibaratnya daerah dapur, daerah kamar mandi itu daerah publik. Tapi dari sini daerah privat gitu. Jadi kalau housemeister atau yang penjaga, istilahnya kalau di Indonesia itu bapak kos atau ibu kos, mereka hanya bisa boleh masuk sampai ke dapur dan kamar mandi. Kalau daerah sini mereka nggak punya kunci dan nggak berhak untuk masuk. Oh, satu pertanyaan lagi nih Za, untuk dapur sama kamar mandi tuh bersihin sendiri atau ada fasilitas dari gedung ini? Sekalian gue tunjukin deh. Kita sekalian ke dapur dan kamar mandi. Ini kamar mandinya. Jadi ya ini bedanya karena student Trondheim murah, jadi semuanya serba pencet sendiri, nggak otomatis kayak di student Trondheim yang lain. Gitu, biasa kayak di dulu. Tuh, lampunya nyalanya belakangan. Nah. Ya ini kamar mandinya. Toiletnya cuma satu, ini juga cuma satu. Dan juga buat kalian yang muslim, mungkin kalian untuk sholat wudhu segala macam biasanya orang-orang wudhu di wastafel. Ya kaki naik aja kayak gini, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi memang di Student Trondheim kalau mau sholat, mau wudhu ya di wastafel. Kalau nggak langsung sekalian di backtub di situ. Ada shower juga. Ini ada air panas, air dingin. Gitu. Tinggal gabungin aja. Oke, kita sekarang langsung berubah ke dapur aja ya. Mulai dapur. Yep. Jadi ini dapurnya. Sebentar, ada temen gue kebetulan masuk. Jadi ini dapurnya. Secara default kita udah dapat meja makan untuk makan bareng-bareng. Nggak masuk aja. You can come, it's okay. Come. Hai. Jadi secara default udah dapat meja makan, dapat tempat duduk kursi, dapat juga, dan kita dapat kompor listrik. Ini kompor listrik bukan pakai api untuk keamanan. Di bawahnya ada oven ya, bukan microwave. Bawahnya ada oven, ini kompor, ini juga ada untuk pendinginnya, bukan pendingin, ini buat asap, dan ini di backup juga sama yang lebih gede lagi di sini. Jadi kalau kalian masak, karena ini yang tempat gua kebetulan aneh sih, desainnya kurang bagus karena
dapur kalau menurut gua tuh harusnya ada jendela Ada keluar. jendela keluar itu. Tapi ini kita nyebutnya sih STW akuarium, ruangan akuarium karena kaca. Oke, Oleh sebab jadi- itu mereka fasilitasi dengan exhaust kayak gini untuk keluar. Kulkas, Jatuh. ya. Ini kulkasnya juga bertiga ya? Kulkas bertiga. Nah tadi kalau lu lihat di dalam kamar gua ada kulkas, itu bukan dari Sundermanheim, itu kulkas gua sendiri dikasih Oke, teman. Oke. Gitu. Terus biasanya kita dapat 3 lemari untuk makan dan masing-masing itu punya temen gua, ini lemari yang punya gua. Yang ini biasanya untuk apa namanya? Ya untuk sink inilah buat airnya, buat bersih-bersih Oke. harus ini. Punya temen gua. Udah Haicung juga, apalagi lampu kayak gini. Nah biasanya kalau lampu-lampu yang di daerah luar ini kan karena barang-barang publik, kalau rusak nanti Sundermanheim yang ganti, bukan kita. Tapi kalau lampu yang di dalam kamar, kalau rusak kita sendiri yang harus ganti. Sendiri. Ya kalau nggak ya kelepan aja. Terus ini untuk bersih-bersihnya itu kalian sendiri atau emang ada fasilitas dari gedung? Kalau untuk yang daerah luar, di luar pintu ini, Oke. itu biasanya ada putzfrau-nya, maksudnya ada yang Cleaning service-nya cleaning lah ya. service-nya. Tapi kalau untuk yang daerah sini, itu tanggung jawab dari pemilik dari Wohnheim masing-masing. Nah, memang kebetulan gue sama tetangga gue si asik anaknya, jadi kita nggak ada piket juga, jadi habis pakai bersihin aja, habis pakai bersihin. Oke, gitu. Jadi makanya bersih karena kita saling bersihin aja gitu. Oke. Terus satu lagi tadi yang mungkin lupa gue tunjukin, kalau kalian lihat ke kamar gue tadi, nggak ada ininya, nggak ada hordengnya. Hordeng, oke. Kita nggak dapat hordeng dari Sundermanheim. Itu Terus harus semua kamar yang gitu? kayak gedung ini doang deh. Maksudnya satu gedung semua kayak gitu kan? Satu gedung semua nggak ada yang dapat, Oke. nggak ada yang dapat hordeng. Jadi siapin aja hordeng buat dari Indonesia tuh gimana. Gitu. Terus sampah juga ya kalian harus punya, ya beli aja sih tong sampah sendiri kayak gitu. Sampah itu dipisah gitu nggak Za? Atau dicampur aja? Kagak slow. Bisa. Rumah sampah nggak gua Oke. pisah. Masuk-masukin ini botol, gua ngumpulin botol buat makan. Ya, terus gimana tuh Za? Pengalaman lo berapa lama? Udah berapa lama tinggal di sini? Gua udah 2,5 tahun. 2,5 tahun. Oke. Dan betah-betah aja. So far sih betah sih, gua betah. Cuman ya paling ada kelebihan kekurangannya. Kelebihannya tinggal di sini adalah strategis. Pertama, tempatnya strategis, dekat sama universitas, dekat juga sama halte Stella, dekat juga sama halte Stella bus sama kereta. Terus juga yang Sundermanheim ini itu dilalui sama bus NE, Nacht Express, maksudnya bus malam. Jadi kalau gua pulangnya terlalu malam, biasanya dari Hauptbahnhof itu ada bus NE dan gua bisa langsung tepat depan Oke. gerbang STW, gua bisa langsung nyampe kayak gitu. Jadi ini tempat Sundermanheim yang benar-benar strategis dan benar-benar enak kayak gitu. Memang dengan harga 230 euro ya ini butut sih sebenarnya. Cuman karena kelebihannya itu banyak anak-anak yang tinggal di sini. Oke. Udah semua ya? Udah, thank you banget ya Za buat hari ini. Makasih juga buat informasinya. Pasti Ya. yang pastinya itu bakalan berguna banget sih buat teman-teman PPI yang teman-teman PPI TV yang lihat. Kita Amin. senang banget lah untuk hari ini. Dan jangan kapok juga kita repotin buat mampir-mampir ke sini lagi. Kagak lah semua. Gitu deh. Ya, makasih Za, sukses buat kuliahnya ya. Iya, habis ini kalian mau pada kemana? Kita di sini masih banyak sih yang mau dikunjungin tempat-tempat tinggal yang lainnya. Oh Gitu. mau ke- keliling STW-STW yang lainnya? Iya, untuk jenis-jenis tempat tinggal yang lain. Gitu. Oke deh kalau gitu. Ketemu lagi. Oke, sampai ketemu lagi ya. Hmm. Oke, sip. Oke, dadah. Yuk, ketemu lagi deh. Iya, sip. Oke, jadi kita udah selesai nih tadi dari tempatnya Rigza. Dan jangan lupa ya untuk nonton yang berikutnya karena kita bakalan datengin tempat-tempat yang lain. Oke teman-teman PP TV, sekarang kita udah sampai di kota Duisburg. Dan di belakang kita sekarang ini adalah tempat tinggalnya Kelvin. Kelvin itu salah satu pelajar yang kuliah di Uni Duisburg Essen. Kita langsung aja masuk ke dalam. Dan di sini kita cari dulu namanya dia untuk tahu nomor kamarnya berapa. Kelvin itu di 232. Jadi karena di rumahnya Kelvin itu lebih modern daripada rumahnya Rizka tadi. Nah si Kelvinnya sendiri kalau masuk ke rumah ini tuh dia nggak butuh kunci. Jadi kayak di sini nih ada lampu sensor yang kedip-kedip merah ini itu jadi si Kelvin itu nanti cukup nempelin kartu di sini dan ya udah dia bisa masuk gitu. Kita langsung bel aja ya. Kita tinggal tunggu Kelvin dia bukain. Ya, Halo Vin, ini dia. ya. Oke. Oke, masuk. Yuk. Yuk kita masuk. Nah, sekarang kita ada di dalam. Kamar Kelvin itu ada di lantai 3 dan gedung ini tuh nggak ada lift. Jadi
kita harus naik tangga sampai lantai 2, sorry. Ya, langsung naik ke atas. Nah, sekarang kita udah sampai nih di lantai 2. Kita langsung cari aja kamar Calvin di nomor 232. Nah, ini udah nyampe 232. Jadi kita langsung ketok aja kali ya si Calvin. Calvin. Halo. Masuk. Masuk. Iya, sorry kita ganggu. Oke, sebelum masuk ini sapa-sapa dulu nih. Oh, oke. Si PPTV. Halo semua. Iya, kenalan dulu ya. Ya boleh. Nama saya Calvin. Saya di sini kuliah, ambil master ya untuk jurusan teknik mesin. Saya di sini sudah dari tahun 2012, Agustus. Jadi tahun ini adalah tahun ketiga saya di sini di Jerman. Oke, hari ini jadi kita bakalan ajak teman-teman PPTV buat lihat kamarnya Calvin, nggak apa-apa kan Vin ya? Sip. Oke, yuk langsung masuk aja. Nah jadi ini, oke, nggak apa-apa Vin, sekalian bisa lihat-lihat. Oke. Jadi ini kita langsung masuk ke kamar ya, ke Iya. kamar tidur. Jadi lo di sini tinggal sendiri di kamar ini? Iya, sendiri. Soalnya tadi Reza itu pas buka pintu dia kan bertiga, jadi dia kayak ada roommate-nya gitu. Kalau di tempat lo ini berarti sistemnya beda ya? Di sini di STW SMK Swag ini ada 3 macam kamarnya. Jadi ada yang tunggal, Einzelzimmer, ada yang doubletten, yang ini doubletten. Jadi tempat lo. kamar saya ini sharingnya, kita lu gue aja tuh lebih enak. Iya boleh, apa aja deh. Jadi kamar gue ini nyambung ke kamar sebelah Oke. lewat toilet. Jadi kita sharing toilet sama kamar mandi. Cuma berdua tapi? Itu. Oke. Dan yang pasti gendernya sama. Terus yang ketiga itu seperti yang kalian lihat mungkin di STW-nya Riksa tadi. Itu tapi di sini maksimal 2 kalau nggak salah. Jadi 2 kamar, Oke. 1 ruang tengah, sharing kamar mandi juga kalau nggak salah. Gitu. Nah ini kita bisa lihat juga di kamar Calvin ini udah ada barang-barang kayak rak buku, lemari, dan lain-lain. Ini dapat dari Ini ada sini? berantakan juga. Atau ini lo khusus sendiri beli? Atau gimana Vin? Semuanya disediakan sama STW. Oke. Jadi saya balik saya lagi. Jadi gue di sini nggak ada beli furniture apa sih sebenarnya. Jadi sudah dari lemari, meja, rak buku, ranjang, kasur, sofa, meja, Dan lain-lain. coffee table. Oke. Dan yang enaknya juga di sini kita dapat kulkas. Yang saya tahu sih kalau nggak salah di STW yang masih berbagi 3 kamar, 1 ruang tengah itu kulkasnya dibagi juga kan? Iya benar. Kayak tempatnya Riksa. Iya. Jadi di lo sini- ini kulkas pribadi lo ya? Ya, kalau di sini setiap kamar, Oke. saya rasa setiap kamar dapat kulkas 1. Jadi meskipun yang kamar yang 2 kamar, 1 ruang tengah pun, rasanya tiap kamar ada kulkas sendiri juga. Nah itu untuk semua fasilitas ini lo bayar berapa Vin per bulan? Per bulan 260 euro terhitung dari tahun 2013. Tapi lo nggak bayar apapun lagi? Ada Untuk kaution listrik? sih. Kalau untuk listrik dan sebagainya semua sudah inklusif. Oke. Masuk Heizung juga pemanas. Sini bisa dilihat pemanasnya. Oke, pemanas ruangannya. Pemanasnya Ini pemanas ruangan. gas. Jadi ini pemanas gas. Dan ini nyalanya kalau pas winter aja ya? Rasanya dia ada termostat ya. Hmm? Dari senternya ada termostat di bawah kalau nggak salah. Itu kalau temperaturnya di bawah 15 atau 10 derajat saya rasa Dia nggak baru dia bisa dinyalakan. Oke, baru. Kalau di atas itu seperti sekarang ini dia nggak nyala nih karena temperatur di luar 16 derajat. Terus Vin, tadi kan katanya kamar mandinya itu yang menghubungkan kamar lo sama housemate lo kan? Nah itu kita boleh tahu juga nggak sih Vin, sistemnya gimana sih maksudnya? Mau lihat? Ya boleh, kita ke kamar mandinya. Ya. Untuk kamar mandinya. Saya dilihat di sini kalau putih berarti tidak ada orang, kalau merah tidak ada orangnya. So, ini kamar mandi dan toilet jadi satu. Dan kalau misalnya kita masuk kamar mandi, kita kunci supaya tetangga kita nggak bisa masuk. Kalau misalnya kejadian tetangga kita lupa membuka kunci kita, kita bisa buka paksa dari luar. Makanya mungkin salah satu alasannya kenapa harus satu gender. Oh iya. Karena Biar nggak ini ya? biar nggak ada yang usil gitu. Oke. Terus Vin, di kamar lo nih tadi gue nggak lihat ada kompor atau apa untuk masak. Jadi lo Ya. kalau mau makan gitu harus keluar kamar dulu. Betul, harus ke kusya, ke dapurnya. Dapurnya Di luar. dapurnya komunal, jadi satu dapur untuk satu gang ini. Berapa orang itu?
kita 12 mungkin. Oke. Kita boleh lihat ya, Vin, dapurnya? Oh, boleh banget. Oke, yuk. Yang kedua, Oke, ini Kak itu artinya kitchen gitu ya? Kushin. Atau kushin? Oh iya, bahasa Jerman kushin. so, Jadi, kita masuknya gimana nih, Vin? sebenarnya Bentuk ini- kunci? sebenarnya kita pakai kunci. Oke. Yuk, kita masuk ke dapurnya. Lumayan gede juga ya, Vin, dapurnya? Kompor cuma tetap ada cuma 4 aja. Sama oke. oven satu. Jadi kadang-kadang sih jarang banget, tapi kadang-kadang ada kejadian ya harus ngantri. Oke. Nah, Dan terus? ini kita di sini fasilitas yang didapat penyewa kamar itu ada dikasih 1 lemari masing-masing. Oke. Ini lemari saya di sini. Berarti ada 12 lah ya? Berarti ya lumayan juga ya, maksudnya kalian sharing dapur gini jadi bisa saling kenal ya kan? Ya. Dan bisa Ya. juga. Kalau jarang ke dapur ya nggak kenal Jadi nggak Di sini kita ada patrol cleaning lady, jadi ada cleaning service datang setiap pagi Senin sampai Jumat. Jadi kita jarang banget sih bersih-bersih. Kecuali kalau misalnya kita harus masak, ya mungkin biasanya kita bersihin kompor sendiri, tanggung jawab sendiri, kesadaran sendiri sebenarnya. Ada fasilitas lain nggak, Vin, yang kira-kira kayak buat nyuci baju Nah. atau? Itu ada. Oke, di sini gedung ini juga. Betul. Oke, jadi kita harus turun ke bawah. Ya. Oke, kita langsung lihat tempat Kelvin nyuci baju. Oh, Lupa kunci pintu. oke. Oh iya. Di sini kunci pintunya termasuk modern juga karena kita pakai card key. Itu udah pasti langsung kunci ya? Nah, bunyi lagi satu kunci. Ini lampunya otomatis ya, Vin? Pakai sensor? Iya, pakai sensor. Kita udah sampai nih di tempat nyuci ya, Vin? Betul. Oke. Ada 3 Mesin mesin cuci cucinya. dan 2 mesin pengering. Iya. Nyucinya di sini nggak bisa pakai koin, tapi harus pakai kartu student. Pilih, lalu oke. Di sini kita nggak nyuci jadi batal. Nah ini berarti sistemnya isi pulsa gitu lah ya? Ya, Nah itu di mana? Di kampus? di kampus ada self service machine atau kita bisa ke kasir Kasir di kantin? kasir di kantin Oke. Mensa untuk minta tolong isikan. Jadi di tempatnya Riza juga tadi sama kayak gini, jadi ada tempat buat nyucinya di lantai paling bawah di gedungnya. Kira-kira berapa, Vin, harganya kalau nyuci dan ngering? Oh ya, 1,5 euro. Untuk semua atau? 50% untuk nyuci dan mengeringkan. Jadi kalau misalnya nyuci dan mengeringkan ya 3 euro. Oke. Lengkap juga ya maksudnya di gedung ini, jadi lo nggak perlu keluar lagi buat nyuci baju. Kalau misalnya, iya betul. Kalau misalnya nggak mau mengeringkan pakai mesin juga bisa dijemur. Kita di sini ada namanya Trocken Raum itu. Trocken Raum. Ini buat jemur baju ya, Vin? Itu. Oke, wah rame ya yang jemur baju. Kenapa namanya Trocken Raum? Karena di sini dijaga agar selalu kering udaranya. Jadi baju-baju lebih kering, lebih cepat keringnya. Oke. Daripada kalau dijemur. Tapi nggak lembab ya jemur di sini, karena nggak ada matahari. Nggak ada matahari tapi dia ada ini penyedot udara. Lifton. Jadi dia selalu kering di sini. Kelembapannya dijaga selalu rendah. Oke, Vin, makasih banget ya untuk hari ini kita boleh main-main ke kamar lo, lihat-lihat segala macam, dan ini sangat banget berguna pastinya infonya untuk teman-teman Ya, PPTV semoga yang lihat. Jadi ada gambaran gimana mungkin Iya, anak-anak pastinya. yang mau kesini. Makasih ya, Vin, buat waktunya. Ya, sama-sama. Dan jangan kapok karena kita sini. Nggak apa-apa, saya malah malu juga nih soalnya kamar agak berantakan. Nggak apa-apa. Sukses ya, Vin, buat studinya ke depan. Ya, sama-sama. Oke. Sukses juga dia. Iya, Ya. makasih. PPTV. Bye. Yuk. Saya masuk dulu ya. Ya. Oke, teman PPTV, hari ini kita udah tadi ke tempatnya Riza, terus juga ke tempatnya Kelvin, barusan kita lihat kamarnya dia juga. Jadi mereka berdua ini kan tinggalnya di STW atau Student Wohnheim. Nah, persamaannya ya mereka ini sama-sama pelajar, karena itu adalah salah satu persyaratan juga kalau teman PPTV mau tinggal di STW. Terus untuk kelebihannya, harganya relatif lebih murah dibandingin kita tinggal di tempat lain. Karena juga dia disubsidi sama pemerintah kan. Terus juga untuk lokasi itu strategis banget karena selalu dekat sama universitas kita. Terus juga untuk info tambahan, untuk pertama kali kita tinggal di sini, kita tuh butuh yang namanya deposit atau kaution bahasa Jermannya. Itu semacam uang jaminan, kisaran dari 500 euro sampai 600 euro. Untuk apa? Untuk sebagai jaminan kalau nanti misalkan ada kerusakan dari barang-barang yang emang udah disediain dari sini. Tapi kalau teman-teman PPTV nggak, misalkan kamarnya oke-oke aja, yang itu akan balik penuh ke kita nantinya. Nah itu untuk seputaran tentang STW.
tema kita hari ini. Dan untuk tema kita selanjutnya kita akan bahas tentang private wohnung atau apartemen untuk umum, dan juga WG atau Wohnungsgemeinschaft. Itu jadi kita sharing rumah tapi juga privat. Jadi jangan lupa ya teman BTV untuk terus saksikan program ini, dan jangan lupa subscribe ya BTV karena banyak banget informasi-informasi di edisi berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Biarin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa subscribe dan BTV. mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajar untuk pelajar. Dah.